Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Pak Kardianto dan Bu Tutut. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Nadia. Apa kabarnya? Masih semangat ya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah, Luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching dengan Pak Kardianto sebagai coach dan Bu Tutut sebagai coachee. Sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada Pak Kardianto. Pak Kardianto, kita mengenal ada 3 kompetensi seorang coach ya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coachee. Nah, pada coaching kali ini, manakah yang akan menjadi fokus dan perlu saya observasi dari Pak Kardianto? Silakan. Pemberdayaan coachee, Bu. Pemberdayaan coachee. Baik. Untuk Bu Tutut, saya ingin bertanya apakah tema atau topik yang ingin Ibu bahas pada coaching hari ini? Tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya, Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, kita bisa memulai untuk sesi coachingnya ya. Setelah ini, silahkan Pak Kar untuk memulai. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Tutut, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik. Alhamdulillah, ini lama kita nggak jumpa, sekarang kita jumpa. Kok saya melihat Ibu kayaknya ada unek-unek. Mungkin bisa. Saya senyumnya masih senyum palsu karena ada sesuatu yang dipikirkan, Bapak. Iya. Monggo. Gini loh, Bapak. Saya itu sekarang kan sudah lulus GP, kemudian untuk kurikulum Merdeka ini kita diharapkan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak ya. Pada saat saya melaksanakan itu sepertinya ada guru yang tidak suka, katanya kelasnya kok rame, pembelajaran kelasnya kok rame gitu Pak. Iya, berarti ya sama kata saya. Nah, terus Bu, ini maksudnya kita butuh waktu untuk cerita-cerita, curhat atau coaching gitu Bu. Nah, tujuan saya begini, Bapak. Saya ingin mencari solusi. Jadi, bagaimana supaya teman-teman itu, rekan guru itu mau menerima pembelajaran diferensiasi ini dan mau melaksanakannya di setiap pembelajaran mereka masing-masing seperti itu, Bapak. Oh, jadi gitu Bu ya tujuannya. Sebentar, ini kita perlu cari tempat yang nyaman apa di sini aja? Mungkin agak gimana? Kan di sini aja lah Bapak. Aja. Nanti takutnya lo karena bukan muhrim lo. Malah tanda petik. Baik, saya ulangi. Berarti saya ulangi lagi buat tujuan kita pertemuan hari ini yaitu apa Bu tadi untuk tujuannya saya ingin teman-teman itu mengerti dan paham tentang pembelajaran berdiferensiasi dan mau melaksanakan di pembelajaran beliau masing-masing. Oh iya, memang ya gitu Bu, CGP anyaran diguli bangga. Seterusnya berarti itukah output nanti yang Ibu harapkan? Dari iya Bapak, jadi guru-guru itu mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing gitu Bapak. Oh baik, berarti dengan pertemuan ini kita saling ngomong-ngomong ini bisa menemukan ide-ide gitu Bu ya. Jadi kita sepakat bahwa pertemuan kali ini agar kita nanti menemukan ide-ide dan solusi tentang masalah teman-teman biar apa Bu tadi mengerti gitu. Iya Pak. Iya, baik. Kenapa hal itu sangat penting menurut Bu? Penting sekali Bapak karena sekarang ini paradigma pendidikan kan sudah berubah Bapak. Anak sekarang itu tidak sama dengan anak yang dulu. Kita di sini untuk membersamai mereka kita harus memberikan satu pembelajaran
yang tidak memaksakan kehendak kepada anak-anak, biar mereka nanti bisa menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Jadi kita sebagai guru harus menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, itu penting Pak. Penting. Nah, kondisi yang terjadi saat ini, teman-teman ibu banyak yang tadi membuli gitu. Dan sekarang gini, kondisi ibu yang dialami ini, seandainya 1 itu skala jelek sekali, terus 10 itu baik sekali, pada skala berapa saat ini? Mungkin masih di skala 3 Bapak. Oh gitu ya? Iya. Lah maunya, idealnya pada skala berapa nanti Ibu? Idealnya nanti 8 lah. Pada angka 8 itu kondisinya seperti apa? Mungkin Ibu bisa menceritakan pada kondisi 8 itu. Di angka 8 ini kondisinya itu teman-teman itu sudah paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mereka juga sudah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi itu di dalam kelas mereka masing-masing. Itu Bapak. Ya. Agar angkanya sesuai dengan harapan 8 misalnya, syukur-syukur sampai 10. Kira-kira apa Bu yang kurang menurut? Yang kurang itu kemungkinan untuk memahamkan beliaunya ini rekan-rekan guru perlu pelatihan Bapak. Gitu. Jadi sekolah juga harus mengadakan satu pelatihan yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Terus gini Bu, apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal nanti terjadi kira-kira agar sesuai dengan yang Ibu harapkan nanti? Apa faktor-faktor yang membuat situasi? Faktornya yang jelas ada kemauan dari rekan-rekan guru untuk belajar pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya. Nah, itu harus ada kemauan dulu. Kalau nggak ada kemauan percuma. Ya kan, kalau dipaksakan hasilnya juga tidak bagus. Jadi ada kemauan yang ada dari dirinya rekan-rekan guru ini. Kemudian yang kedua itu nanti sekolah juga mendukung Bapak. Jadi pihak sekolah juga mendukung. Kemudian yang ketiga sarana dan prasarana Bapak. Sarpras. Apalagi Bu, masih ada lagi? Sepertinya itu Bapak. Itu ya. Baik. Dari ketiga itu, menurut Ibu coba urutkan mana dari yang paling penting, paling segera agar kondisi ideal. Yang paling penting itu berarti kesadaran diri menurut saya, kesadaran diri. Jadi motivasi diri dari teman-teman, rekan-rekan guru ya untuk belajar memahami, mengerti dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti kepahaman tadi tetap nomor 1 ya. Iya. Kemudian yang kedua nanti itu adalah dukungan dari sekolah Bapak. Oh iya. Dukungan dari pihak sekolah ini dalam arti mungkin mendukung dalam bentuk mengadakan pelatihan atau apa gitu ya. Terus nanti yang ketiga baru sarana prasarananya. Baik, berarti itu tadi sudah sesuai urutan Bu ya. Iya. Baik. Selanjutnya seandainya itu sudah terjadi, kira-kira totalnya berapa persen nanti Bu? Seandainya ketiga-tiga itu diadakan, sudah terjadi. Dibobot gitu Pak ya? Iya. Kalau dibobot yang jelas untuk motivasi diri tadi itu 50% Bapak. Oh, paling besar. Kemudian dukungan dari sekolah itu 30%, sedangkan sarana prasarana 20%. Iya. Dari sesuai bobot tadi berarti mana yang mau dibereskan dulu, diselesaikan dulu. Ya.
Ya jelas kesadaran diri dari Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak. Oh ya. Berarti ya memang itu yang unsur utama ya. Iya. Nah, sekarang kita fokus diskusi kita tentang bagaimana cara meningkatkan itu kesadaran teman-teman tadi. Coba Ibu ingat-ingat, pernahkah Ibu mengalami kondisi yang sama atau mirip dengan yang terjadi saat ini? Coba. Pernah Bapak, mirip. Saat itu saya belum mengerti tentang pembelajaran berdiferensiasi Bapak, tapi saya sudah melaksanakan pembelajaran langsung. Dalam arti saat itu saya membahas tentang bangun ruang Bapak ya. Anak-anak itu tidak belajar di kelas, tapi belajar di luar. Mereka mencari bangun-bangun yang sesuai dengan yang mereka pelajari. Kemudian di situ nanti materinya itu juga mereka cari sendiri di lingkungan sekolah itu Bapak. Jadi ada panduannya, tapi anak-anak belajarnya di luar gitu Bapak. Nah dari situ memang ada sebagian guru yang tidak berkenan karena mengganggu kelasnya. Tapi setelah dilakukan pendekatan, pemahaman, akhirnya ibu guru itu bisa menerima Bapak. Oh ya, berarti dari hal itu pengalaman apa yang dapat Ibu ambil? Pengalamannya berarti kalau kita semua rekan-rekan guru satu sekolah itu mengerti dengan apa yang kita lakukan, itu pasti semua akan menerima kondisi apapun demi kebaikan anak didik, Bapak. Ya bagus, berarti sudah punya pengalaman yang mirip-mirip seperti itu. Mungkin ada lagi Bu dari browsing coba ada lagi enggak? Kalau dari browsing itu saya sering melihat YouTube Bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi, terutama ini dari pendidikan guru penggerak Bapak. Itu kan di internet banyak Pak yang bahas tentang itu saya buka di situ, saya pelajari apa isinya. Kemudian selain itu juga saya dari rekan. Jadi rekan saya itu beliau itu paham banget dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya belajar dari beliau, Bapak. Oh ya berarti browsing juga sudah. Ini ada aplikasi baru, Bu, pernah dicoba apa belum? ChatGPT. Belum pernah pakai, Bapak. Oh ya nanti tidak apa-apa. Nanti bila ada waktu dicoba, Bu ya. Terus belajar dulu. YouTube sudah, medsos Bu, mungkin Instagram, mungkin TikTok, Facebook. Iya, tetap. TikTok, saya ngikuti TikToknya Miss Santi. Miss Santi itu salah satu PP di Nganjuk. Beliau juga salah satu guru terinspirasi itu loh Pak. Itu tingkat nasional. Beliau itu membuat satu program TikTok itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya ngikuti itu, Bapak. Dari situ apa Bu yang paling dapat diambil istilahnya, yang paling bisa untuk jadi acuan kita? Iya, dari situ intinya tetap yaitu guru itu harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya itu adalah diferensiasi ini, karena diferensiasi ini kita melaksanakan sesuai dengan minat siswa, kemudian proses atau tipe belajar mereka bagaimana sesuai dengan kodrat mereka seperti itu. Jadi anak-anak tidak hanya duduk melihat guru, tapi dia bekerja atau belajar sesuai dengan profil belajarnya masing-masing, Bapak ya. Oke. Baik, tadi dari rekan atau teman sudah, mungkin ada tokoh-tokoh pasan kita atau siapa, ada tidak Bu? Tokoh lain misalnya selain teman sejawat. Tadi kan teman CGP mungkin yang bisa Iya, teman CGP. Mungkin dari
dari tokoh lain itu saya sering mengikuti seminarnya Profesor Suryo, Bapak. Dia itu pakar di bidang matematika, Bapak. Iya. Berarti yang paling luar biasa apanya, Bu, itu Pak Suryo itu? Profesor Suryo ini memiliki banyak ide, banyak trik, sehingga ini murid itu bisa menerima matematika itu dengan senang hati, Bapak. Jadi matematika sudah tidak dianggap pelajaran yang sulit lagi. Nah, ini akan saya kaitkan, trik-trik ini akan saya kaitkan dengan pembelajaran diferensiasi yang akan saya laksanakan, Bapak. Jadi nanti saya sisipi trik-triknya Profesor Suryo ini supaya anak didik saya itu senang sama matematika yang saya berikan. Jadi mereka itu tidak bosan di kelas dan saya selalu ditunggu kehadirannya di kelas, Bapak. Wah, luar biasa. Ya, mungkin dari pembicaraan yang kita bicarakan tadi masih ada lagi, Bu, ide-ide lain untuk mewujudkan yang diinginkan idealnya. Ya tetap pelatihan, Bapak. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam ini menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga aktif di MDMP, Bapak. Di situ saya bisa sharing dengan teman-teman bagaimana menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi yang bermakna bagi anak-anak. Dan juga untuk diferensiasi ini saya pakai ini memanfaatkan WA, Bapak. Saya punya WA grup GP, Pak ya. Nah itu saya bisa sharing kepada mereka lewat WA itu, gitu, Bapak. Bagus. Nah, berkaitan dengan permasalahan pertama tadi, Bu, coba jenengan urutkan lagi mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang harus diselesaikan dulu tetap tadi, Pak. Jadi teman rekan guru itu paham, mengerti, dan mau mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti sekolah saya itu nanti bisa jadi sekolah yang berpihak pada murid. Itu segitu. Gitu, Bu, ya. Terus kasihin ayamnya. Berarti yang keduanya baru dukungan dari sekolah. Oh ya, dukungan dari sekolah. Yang keduanya baik berupa pelatihan atau kecil mungkin nanti ibu kepala sekolah nanti juga turut memantau pelaksanaannya, bisa juga seperti itu, Bapak. Nanti yang terakhir, yang ketiga ini kaitannya dengan sarpras. Jadi kalau sarpras kita di sekolah itu mendukung, pasti pembelajaran ini akan terlaksana dengan baik, Bapak. Ya, makanya sekarang ini kembali ke masalah pertama, yaitu tentang permasalahan teman-teman yang belum paham dengan kita. Yaitu secara detail coba apa langkah-langkah untuk menyelesaikan yang satu. Langkah-langkah untuk kira-kira apa ya? Rencana saya, Pak, saya membuat teman-teman mengerti itu dan paham, juga mau mempraktekkan. Yang pertama saya nanti berkolaborasi, Bapak. Yang jelas berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah, kemudian terutama dengan kurikulum. Nah, ini nanti saya merencanakan untuk membuat IHT di sekolah. Dengan IHT ini saya mengharap nanti Bapak Ibu guru itu mengerti apa toh pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana caranya, kemudian apa manfaatnya, bentuknya bagaimana, seperti itu, Bapak. Dan nanti di akhir mereka bisa mempraktekkannya. Bagus. Terus kapan Bu kira-kira itu dimulai untuk memulai itu? Ya, saya mulai nanti awal pembelajaran baru. Jadi biasanya Bapak 1 minggu sebelum ajaran baru dimulai itu sekolah kami biasanya memprogram
Jadi memprogram nanti yang akan kita laksanakan di tahun ajaran baru itu apa saja. Jadi setiap bidang, jadi kurikulum nanti apa, siswaan apa, kemudian sarpras itu apa, itu memprogram. 1 minggu pertama itu biasanya kita sudah menyiapkan. Lah ini nanti saya mulai di 1 minggu pertama sebelum pembelajaran, saya maksudnya sudah mendesain suatu program bersama kurikulum nanti Bapak untuk untuk menyadarkan Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya mulai start-nya dari situ Bapak. Terus apa saja Bu yang dipersiapkan untuk memulai itu nanti? Persiapan apa saja kira-kira yang dibutuhkan? Dukungannya Bapak ya? Iya. Untuk komunitas teman-teman tadi loh. Iya. Untuk dukungannya yang jelas itu dari dukungan dari kepala sekolah itu jelas Bapak, jelas betul saya. Kemudian dukungan dari teman-teman itu juga. Jadi teman-teman dalam arti nanti seluruhnya. Jadi kita di sini tidak bicara pada satu mapel, tapi bicara secara keseluruhan, seluruh guru yang ada di sekolah. Ya seperti itu Bapak. Dukungannya dari semua warga sekolah berarti di sini. Ya. Terus sebentar Bu, saya ulang. Itu dukungan. Sekarang persiapannya, apa yang perlu dipersiapkan untuk kolaborasi, EHT dan sebagainya tadi, untuk mewujudkan nomor 1 tadi. Iya, persiapannya berarti ada satu bentuk kayak pelatihan. Pelatihan itu jelas perlu yang jelas itu. Kemudian saya juga mempersiapkan modul ajarnya atau RPP-nya Bapak. RPP harus berdiferensiasi. Kemudian menyiapkan seperti video pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan anak-anak ini kan nanti berbeda-beda, ada yang suka, ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik seperti itu. Jadi berarti termasuk juga media pembelajarannya juga. Kemudian sarprasnya nanti saya minta dukungan dari sekolah untuk jaringan internet Bapak. Jadi semua anak seandainya dia enggak punya paketan, dia bisa pakai jaringan internet di sekolah gitu Bapak ya. Ya bagus, berarti betul-betul dipersiapkan. Selanjutnya siapa Ibu yang bisa diajak untuk membantu? Yang saya ajak nanti yang jelas pemangku kebijakan di sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Waka beserta jajarannya, dan Bapak Ibu guru semua yang ada di sekolah. Ya. Terus untuk bantuan dari luar itu dari dalam Bapak ya. Kalau dari luar nanti saya minta bantuan dari teman-teman CGP untuk sharing jika ada kendala-kendala seperti itu Pak. Seandainya diluncurkan seperti apa program ini nanti? Diluncurkan berarti saya menginginkan di situ program ini terlaksana secara terus-menerus, jangan sampai stagnan, berhenti di tengah jalan. Jadi harus terus-menerus sampai kita itu paham dan mahir. Karena kita butuh keterampilan kan, nggak bisa hanya sekali belajar praktek sudah. Percuma nanti Bapak, hasil tujuan ke anaknya tidak tercapai nanti. Iya, hanya tidak sungguh-sungguh, tidak terus-menerus gitu ya. Selanjutnya apa Bu kata kunci sukses untuk? Kunci suksesnya kita berarti harus kompak. Kompak. Semua guru kompak. Kompak. Ya. Mungkin apa yang bisa saya bantu Bu dari cerita-cerita Ibu tadi? Ya, saya bisa meminta tolong kepada Bapak seandainya nanti saya mengadakan seperti pelatihan misalkan bersama dari pihak sekolah mengadakan pelatihan, saya bisa mohon Pak Kardianto sebagai narasumber
Bisa juga saya minta contoh video Bapak, contoh video praktek baik tentang pembelajaran diferensiasi. Nanti saya saya tunjukkan ke teman-teman, ini loh berdiferensiasi gitu Bapak. Boleh guru penggerak gitu. Terus komitmennya apa Bu terkait rencana di atas? Saya berkomitmen untuk melaksanakannya dan pelaksanaannya nanti berkelanjutan sampai tujuannya tercapai. Oke. Selanjutnya, bagaimana Bu saya tahu, dari mana saya tahu bahwa hal tersebut benar-benar Ibu laksanakan aksi itu atau rencana itu. Bapak bisa tahu, misalkan nanti saya update Pak ya. Oh, saya sudah mulai melakukan pembelajaran, program di sekolah sudah mulai. Atau Bapak bisa datang ke sekolah Bapak. Oh, siap. Melihat secara langsung Bapak, kita masuk satu kelas, apakah gurunya sudah melakukan berdiferensiasi atau belum gitu Pak. Bisa Pak, langsung Pak. Iya. Ya, kan saya juga perlu tahu kapan diupdate-nya, kapan dilaksanakan, gitu ya. Iya, nanti pelaksanaannya yang jelas di tahun ajaran baru. Oh, baik. Nanti kalau bisa dihubungi grup, bisa tuh Bu ya nanti. Oh, bisa Bapak ya. Oh, ini saya sudah melaksanakan Pak, bisa jalan ke sini. Oh ya, misalkan. Baik, kita lanjutkan. Seandainya rencana itu tadi terjadi semua, jadi nilainya kira-kira berapa? Akan menjadi angka berapa seandainya itu tadi semua Ideal saya tadi 8 Pak. 8. Berarti kalau ini bisa terlaksana semua, berarti di atas 8. Saya target 9 saja Bapak, karena yang 1% itu ada teman dan terutama yang guru senior ini sulit untuk diajak bekerja sama Bapak. Itu penanganannya biasanya langsung Bapak Kepala Sekolah. Ya. Oke. Bagaimana tingkat motivasi Ibu sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol? Saya tetap bersemangat. Sampai sekarang bersemangat untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak, tidak di mapel saya saja, tapi di mapel yang lain juga. Iya, hebat. Yang berikutnya, tingkat motivasi Ibu sekarang sudah ya tadi. Perasaannya gimana Bu saat ini setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar? Saya senang sekali Bapak, perasaan saya tuh lega, ada yang saya ajak bicara. Jadi di sini saya bisa menggali ide-ide dengan bantuan coaching yang dilakukan oleh Pak Kardianto ini, Bapak. Oh gitu Bu ya. Mungkin ada ucapan sesuatu untuk saya di akhir kegiatan ini, kita ngobrol ini. Iya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Kardianto karena sudah mau mendengarkan kita melakukan coaching sehingga saya lebih termotivasi dengan dilakukannya coaching ini. Terima kasih Pak Kardianto telah mendengarkan saya. Itu Bapak. Ya, sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Lain waktu kita sambung lagi, bisa kita ngobrol-ngobrol lagi tentang yang lainnya. Atau nanti kalau refleksi kegiatan Ibu nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Demikian praktek kami coaching sebagai coach. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu. Iya Pak, sama-sama. Luar biasa sekali ya praktek coaching hari ini. Pak Kardianto bersama Bu Tutut. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu nih kepada Pak Kardianto. Pak Kar, ya Bu, bagaimana pendapat Pak Kar setelah melakukan praktek coaching tadi Pak Kar? Ya, saya lebih bisa mempraktekkan Bu. Tidak sekedar teori tapi langsung bisa mempraktekkan dan mendapatkan ide-ide baru tentang coaching itu sendiri. Oke, ada lagi Pak? Terus yang paling sulit itu bagaimana kita menggali. Jadi kita lebih banyak belajar untuk pandai menggali. Ini loh yang. Jadi semakin kita berlatih, semakin kita banyak belajar
untuk menggali informasi dari coaching. Gitu. Oke, ada lagi Pak Kar? Cukup Bu. Baik, kalau boleh direntang nilai, Bapak sudah berada di nilai berapa ini? Oh, saya ini berada nilai 8 Bu. Oke, maunya berapa Pak? Ya 10 idealnya. 10. Biar jadi 10 kira-kira butuh berapa kali latihan nih Pak Kar? 20 kalian latihan. 20 kali latihan. Insya Allah nanti semakin expert ya Pak Kar ya. Makin tinggi makin berat jadi. satu nilai 10 kali. Ya, iya. Semangat yang penting. Oke. Selanjutnya ini saya mau bertanya juga pada Bu Tutut. Nah, Bu Tutut setelah melihat tadi Pak Kardianto melakukan coaching sebagai coach, apa pendapatnya Bu Tutut sebagai coaching? Menurut saya coaching ini sangat membantu sekali untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sebagai guru, Ibu. Karena guru itu pasti memiliki permasalahan, tapi dalam arti permasalahannya itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi diri, kemudian menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi cara-caranya itu bagaimana, ini kan permasalahan yang dihadapi seorang guru. Dengan coaching ini sangat membantu sekali, Bu, untuk pemecahannya. Baik, Bapak dan Ibu, kiranya dapat saya simpulkan bahwa kegiatan coaching pada siang hari ini sudah mencapai tujuannya ya, sehingga dapat menemukan ide-ide baru, bisa membantu coach untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, terutama Bu untuk memberdayakan, tadi pilihan saya kan itu untuk memberdayakan. Baik, dari poin memberdayakan tadi Pak Kardianto sudah merasa berada di poin 8 dari 10. Insya Allah semakin banyak latihan akan semakin expert, semakin bagus lagi coachingnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas praktik coachingnya pada siang hari ini. Sehat selalu, semangat selalu untuk menjadi transformasi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.